ini sama pasien baru ini saya mau ya Pak, betul ya? Karena apa? Nah ini karena saya merasa ada di zona nyaman. Kenapa? Pada waktu berangkat saya sama pasien untuk mendirikan GBRS ini, pasien bilang, Pak Andi bagian di luar mimbar, di luar firman, bagian firman saya oke. Jadi saya merasa ya udah, tugas saya bukan yang firman, tugas saya sehari-hari untuk di luar firman. Tapi saya yang percaya ini kayaknya Tuhan gerakin nanti pasien. Kenapa ujung-ujung pasien minggu lalu bilang sama saya, Pak Andi, kita kolaborasi yuk. Kolaborasi apa Pak? Untuk tahun 2025. Ngapain? 2024. Kita kan untuk tutup tahun 2024 menyongsong 2025 ngapain Pak? Bapak punya apa ya? Punya pasien bilang Passion. kalau Bapak yang sampaikan ini di 2024 dengan kehidupan Bapak ini kayaknya dahsyat tuh Pak katanya. Saya 2025. Dan saya yakin itu Roh Kudus. Saya bilang, ya oke Pak, main jadi aja saya. Wah dahsyat banget, padahal bawa firman yang ibadah satu ini baru ini. Tapi puji Tuhan ya, kelihatannya saya pede banget nih Pak. Wah luar biasa. Jadi sekali lagi Pak Sam, thank you kasih kesempatan saya untuk sharing firman Tuhan ini. Saya bangga dan terima kasih untuk teman-teman pelayan semua yang sudah support saya. Saya yakin kalau saya ada sampai hari ini berkat doa, berkat apa ya, berkat doa, berkat kalian itu benar-benar ada di hati saya. Terima kasih semuanya. Ya. Amen. Tahun ini khotbah yang perdana untuk kolaborasi ini saya pikir dahsyat banget ya Pak. Nah, temanya lupakan masa lalu, melupakan masa lalu untuk menatap masa depan. Masa lalu yang mana? Masa lalu itu 2024 dan ke belakang 2023 seterusnya, mungkin 50 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu. Kenapa masa lalu itu harus dilupakan? Ini penting Bapak Ibu. Masa lalu itu harus dilupakan. Kalau masa lalu kita nggak lupakan, gimana kita bisa menatap masa depan 2025? Kayaknya berat, kayaknya bohong. Jadi caranya gimana? Kita harus lupakan dulu masa lalu. Nah, sebelum saya yang membahas, saya akan baca dulu firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita buka Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya mengatakan, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Kenapa? Karena setiap kita itu pasti ada dua, yang baik dan yang tidak baik. Kalau yang tidak baiknya gimana Pak Adi? Yang tidak baiknya saya katakan hari ini lupakan dan tinggalkan. Karena apa? Kalau kita selalu mengingat hal yang tidak baik, ini akan membuat kita itu lemah, letih. Kita nggak ada semangat, bahkan yang paling parahnya lagi, kita nggak ada pengharapan. Karena apa? Kita selalu mengingat hal-hal yang nggak baik. Kita berputus asa. Kita nggak mungkin akan melakukan sesuatu. Percaya sama saya. Ini jadinya, ini penting banget untuk kita melangkah di 2025 ini. Saya yakin Pak Sam pun ini dari Tuhan. Kenapa Pak Sam bilang, Pak ini ayo, Pak ini yang sampaikan untuk masa lalu. Saya bilang oke Pak, gitu loh. Saya ulangi sekali lagi, oke Pak. Padahal nggak ada persiapan. Saya bilang
apakah saya harus cerita tentang masa lalu saya atau gimana, tapi jujur saya diberi kekuatan gitu loh. Nah makanya yang kita harus ingat, ayo untuk kita menatap 2025 ini, kita lupakan masa lalu kita, apapun itu, karena kita tahu tanpa kita melupakan masa lalu, kita sulit untuk melangkah di 2025. Jadi sebagai pendahuluan, setiap kita pasti punya masa lalu. Nah itu yang saya katakan tadi, ada yang baik menurut kita ya, ada yang tidak baik. Untuk masa lalu yang baik tentu sangat baik untuk kita kenang, nah, betul itu. Dan untuk menjadi penyemangat hidup kita. Namun untuk masa yang tidak baik, sebaiknya jangan kita kenang. Bahkan kita harus buang jauh-jauh. Sangat penting melupakan masa lalu yang tidak baik. Mengapa sekarang pertanyaan, masa lalu yang tidak baik itu harus kita buang? Ya kan? Nah, kalau saya rangkum di sini, itu ada dua. Pertama, hal spiritual kita. Jadi kita harus melupakan masa lalu, karena ini melupakan masa lalu itu juga perintah Allah. Jadi yang pertama tadi saya katakan alasan spiritual. Sekarang kita buka firman Tuhan, Yesaya 43 ayat 18. Yesaya 43 ayat 18 mengatakan, di mana Allah berfirman untuk supaya melupakan hal yang sudah terjadi. Ini bukan kata saya juga loh, ini kata firman Tuhan. Di dalam ayat terjemahan yang nggak ada gunanya kita ingat yang masa lalu. Apa yang harus diingat? Yang udah ya udah gitu loh. Apalagi yang paling parah, kita bukan mengingat aja nih Bapak Ibu. Kalau mengingat aja udah parah. Apalagi kalau kita pikirkan, sampai kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ini yang paling bahaya gitu loh. Jangan suka ingat masa lalu. Nah, itu masa lalu saya tadi ininya ada in ada outnya. Masa lalu yang tidak baik itu. Ada masa lalu yang tidak baik dari pengalaman kita. Tapi ada juga masa lalu yang tidak baik terjadi dari diri kita sendiri. Ini yang nggak boleh. Jadi kita harus buang masa lalu karena ini firman Tuhan yang katakan kita harus lupakan semuanya masa lalu. Karena dari sisi psikologisnya ternyata kita akan terjebak di dalam masa lalu itu yang tidak baik. Itu akan membuat kita stres, putus asa, kecemasan, dan emosi kita labil. Percaya dah? Emosi kita pasti labil. Apapun, semua omongan dari yang baik pun kita akan menangkapnya pasti gak baik. Karena apa yang saya katakan tadi, yang tidak baik itu berasal dari dua, dari kita dan dari luar. Kalau dari kitanya sendiri sudah menangkapnya tidak baik, semua yang dikatakan kita menangkapnya pasti tidak baik. Saya ingat dulu saya pernah sharing sama Pak Sem beberapa tahun yang lalu, kita bicara ini ya untuk apa ya? Ya ini di zaman dulu ya Pak Sem ya, dengan hiruk pikuk gimana? Saya bilang iya, ngapain ya? Kalau kita selalu positive thinking Pak Sem, energi yang kita keluarkan itu sama loh. Jadi untuk apa kita negatif thinking? Kita ini anak Tuhan. Untuk apa kita negatif thinking? Terkadang kita miss, kita nggak tahu. Mungkin tujuan dia baik, mungkin cara penyampaiannya yang kurang baik sama kita. Jadi hayo untuk melangkah di 2025 ini, semua dari kita harus berubah. Amin. Semua dari kita harus bisa memulai. Lupakan itu masa lalu. Saya ulangi sekali lagi tolong. Lupakan masa lalu yang dari dalam dan dari luar. Saya yakin
Tuhan pasti memberkati kita. Amen. Karena janji Tuhan, tak sekalipun Dia akan membiarkan selai rambut kita jatuh. Dia akan membuat kita naik, tidak turun. Dia akan menjadikan kita kepala bukan ekor. Pegang janji Tuhan. Ntar setelah ini saya akan sedikit sampaikan pengalaman saya. Kalau saya bisa berada hari ini di mimbar ini, bisa berada di tengah keluarga dalam bisnis saya yang begitu dahsyat hari ini, dengan suasana ekonomi yang lagi nggak stabil, ini karena apa? Bukan kekuatan saya. Kalau saya nggak bisa melupakan masa lalu, saya terjebak. Namanya Andi Mulya hari ini nggak ada di mimbar. Namanya Andi Mulya hari ini nggak ada di GBRS. Itu sebabnya Tuhan melarang, sangat melarang untuk kita mengenang hal yang tidak baik. Untuk apa hal yang nggak baik kita simpan, kita pikirin? Andai kata contoh, saya memikirkan pasien pernah berbuat salah sama saya, kata-katanya pedas, kasar. Saya pikirin, yang sakit saya. Di sini sakitnya nih, sampai ke sini loh Pak. Tapi pasiennya enak-enak, dia makan di restoran, jalan-jalan sama istrinya segala macam. Sedangkan saya sakit. Itu yang dari luar. Yang dari dalam gimana? Itu pengalaman pribadi kita. Jadi saya mau mengingatkan untuk Bapak Ibu hari ini penting banget loh. Ini penting saya bilang. Untuk melangkah di 2025 tidak ada alasan. Pertama, lupakan masa lalu. Tadinya saya mau ambil 2 poin, Pak. Lupakan masa lalu dan menatap masa depan 2025. Tapi saya menghormati dan saya selalu menghargai gembala. Oke Pak, saya ambil 1 poin aja. Tadi saya mau ambil dua-duanya. Lanjut Pak. Hah? Lanjut, siapa yang bilang lanjut? Pak lanjut aja bagaimana? Jadi itu menurut saya itu penting banget yang untuk kita sampaikan ya, yang untuk saya sampaikan hari ini. Yang kedua, alasan praktis. Kenapa kita harus melupakan masa lalu? Kita akan terjebak. Kita akan terjebak dalam kehidupan kita dengan masa lalu kita. Oh, saya nggak berani ini. Ada partner bisnis yang datang, Pak, ini mau pakai MOU ini secara etnis ini cuan gede loh. Tapi karena kita terjebak dengan masa lalu, kita nggak berani melangkah. Kita takut. Kita takut untuk melangkah. Saya nggak usah ngomong gitu, dan ngomong ini aja. Pak Andi yang sampaikan minggu lalu, saya ingat duduk di situ kita berdua. Kalau saya selalu mengingat masa lalu, kan itu bagian Pak Asep Firman, bukan bagian saya loh Pak. Betul Pak? Tapi saya nggak mau. Saya harus naik. Amin. Saya nggak mau begini. Itu tipikal saya. Dalam bisnis saya pun begitu. Saya nggak mengandalkan Tuhan, saya mengandalkan Tuhan. Tapi saya nggak pernah puas apa yang saya hasilkan hari ini. Ya begitu ya Mia. Saya nggak pernah puas. Saya nggak mau lihat grafik saya per bulannya itu turun, apalagi stuck. Saya harus selalu naik. Apalagi kalau pasien cerita, kalau namanya bos tuh yang dilihat apa? Akhirnya doang. Ini biru apa merah nih? Ya kan, wah kalau merah nih semua panggil meeting. Tapi kalau biru pun masih dipelototin. Kita banding sama bulan lalu, ada naiknya, kalau nggak naik juga dipanggil. Itulah saya. Tapi saya harus belajar sekarang. Saya ingin semua kita, Bapak Ibu di sini, makin diberkati di tahun 2025 ini. Amin.
semuanya diberkati. Makanya saya tuh rindu, sampai istri saya 2 hari yang lalu apa semalam saya lupa, udah tidur ngapain? Enggak nih. Jadi gara-gara ini thank you Pak Sam. Jadi saya senang merenungkan firman Tuhan, Pak. Iya. Sampai jam 11 malam. Istri saya udah tidur jam 9, dia bangun, belum tidur, ngapain? Udah tuh, katanya nggak bisa juga nggak apa-apa. Enak aja nggak bisa, kenapa harus nggak bisa, saya bilang. Ya kan Pak, betul. Nah, saya sampai diomelin. Saya sampai diomelin gara-gara Pak Sam nih. Coba gimana? Jam 11 malam belum tidur. Yang didapat bukannya ciuman di pipi, tapi omelan, Pak. Ini, wah saya bilang. Nah, jadi ada 2 alasan itu. Nah sekarang, tadi itu baru pembuka Pak, belum khotbah Pak. Jadi yang pas 9 jam 4 itu benar. Kalau saya ambil semua dua-duanya ini sampai jam 4 benar Pak. Nah sekarang saya baru memulai ke dalam isi khotbah kita. Tadi judulnya melupakan masa lalu dan menatap masa depan. Masa depan ini terutama kita fokus di 2025. Tapi masa depan ini bukan berarti di 2025 aja, seterusnya. Jadi kalau saya rangkum ini ya itu yang paling penting di tahun 2025, 2026, 2027, apapun namanya, yang terpenting apa? Kita lupakan dulu. Lupakan dulu. Percaya kalau kita bisa melupakan, hidup kita enak. Hidup kita enjoy. Apapun yang kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus pasti berhasil. Kalau kita bisa melupakan, nah sekarang saya masuk ke khotbahnya Pak Sam. Jadi ini lama nih Pak. Ya saudara-saudara yang kasih Tuhan, masa lalu yang tidak baik itu membatasi kita seperti yang saya katakan. Membatasi apa? Menikmati. Membatasi kita menikmati dan kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang akan datang itu kehidupan besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan gitu. Ini yang membatasi kita. Itu sebabnya kita buka firman Tuhan dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14-nya, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah Tuhan Yesus kita. Dari ayat ini kita bisa simpulkan Rasul Paulus begitu berusaha untuk apa Pak? Berusaha untuk melupakan masa lalu. Jadi kalau untuk melupakan masa lalu itu kita yang berusaha. Kita tahu cerita Rasul Paulus ya di Korintus, kisah Rasul 9 lah, kisah Rasul 9 kalau nggak salah bahasa lah yang kita tahu kali. Ya Pak, kisah Rasul 9 ayat 1 ya, Paulus datang ke imam besar, minta surat wasiat untuk menangkap murid-murid Yesus di murid Yesus di Damsyik, betul Pak? Saya imajinasikan, wah, Paulus itu dahsyat ya, saya imajinasikan dia membunuh pengikut Kristus, menangkap. Ini badannya pasti kayak Samson nih, tinggi gede perkasa. Tanto mah nggak ada apa-apanya Pak, kalah Tanto. Karena apa? Kalau Paulus itu pasti imajinasi saya tinggi besar. Kan kalau Tanto kan perutnya yang keluar. Tapi kalau Saulus dulu yang sekarang namanya Paulus itu pasti waduh keker. Di perutnya kotak-kotak, bukannya buncit, kotak-kotak semua. Jadi Rasul Paulus saja sampai bertobat, dia melupakan. Kenapa
bisa Rasul Paulus bertobat? Pada waktu dia mau ke Damsyik, di tengah perjalanan dia melihat cahaya. Itu ada suara dari Tuhan Yesus. Saya nggak apa-apa, ininya kalau nggak salah. Kenapa engkau menyakiti aku, kata Tuhan Yesus. Mungkin ya, nah, mengapa engkau menyakiti aku? Setelah itu, kejadian itu, Saulus matanya buta 3 hari. 3 hari matanya buta. Dan ada Ananias, kalau iya Ananias itu dapat dari Tuhan Yesus untuk tumpang tangan ke Saulus. Saat itu Saulus matanya langsung dicelikan. Kenapa? Saya yakin waktu saya mendengar firman Tuhan itu, oh ini bukan mata jasmaninya yang buka Tuhan, yang dicelikan Tuhan. Mata rohani pun dibuka Tuhan dia. Kalau hanya buta dia melihat, mungkin mungkin ke ininya, benar-benar Paulus itu mau bertobat, dia yang paling berani untuk memberitakan yang kabar baik. Saya rasa nggak ini. Mungkin yang saya tangkap ya itu mata rohani Paulus yang dibuka. Jadi Paulus pun berusaha setelah dia mata rohani dibukakan. Bukan tinggal dia mentang-mentang dia udah matanya lewat Ananias yang gak buta lagi, jadi santai-santai ngidupin ngidupin ke yang seharian dengan santai-santai. Enggak, Bapak Ibu, dia berusaha. Bahkan Paulus berkata dia berlari, bukan berjalan lagi. Nggak ada jalan santai mau Paulus, dia berlari untuk mencapai tujuan. Apa yang diuber sama Paulus? Pertanyaannya, apa yang Paulus uber untuk mencapai tujuan? Nggak ada lain, Bapak Ibu. Kita pun begini, nggak ada yang lain. Inilah namanya panggilan surgawi. Kita akan ingin mendapatkan mahkota. Pak, jangan tegang, Pak. Saya takut nih, pasien tegang. Jadi saya salahkan nih, Pak. Kalau salah langsung koreksi aja, Pak. Kok pasien di iPad langsung taruh, langsung begini, waduh tegang. Kalau salah bilang mana? Apa yang sudah pantas ini, Pak, untuk ibadah depan lagi? Terpesona. Oh, terpesona. Tadi sampai di mana saya lupa. Mahkota. Oh iya. Apa yang Paulus uber? Apa yang kita uber? Apa yang ingin kita raih? Kita ingin mendapatkan mahkota. Kita ingin mendapatkan panggilan surgawi dari Allah Bapa kita. Nggak ada yang lain. Maka dari itu, kalau kita ingin mendapatkan panggilan surgawi, hidup Bapak Ibu diberkati, lupakan masa lalu. Nggak ada yang lain. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nggak ada hal yang lain lagi. Percaya. Yang kedua, kita nggak bisa move on kalau kita nggak melupakan masa lalu. Kita akan terus terjebak dalam kesalahan dan kegagalan. Betul? Yang kedua, saya ulangin lagi biar Bapak Ibu lebih ide lagi jelas. Ketika kita nggak bisa melupakan masa lalu, kita itu nggak bisa move on, dan kita akan terus terjebak dalam kesalahan dan kegagalan, bahkan kesedihan. Ya, kalau saya akan yang bersaksi biar pasien ntar yang keduanya untuk 3, ya Pak. Nah, sekarang saya akan yang bersaksi. Saya usaha udah 36 tahun, Bapak Ibu. Saya bareng pasien dari zaman rumah akademi, barang-barang itu kalau kurang lebih dari dulu udah 13-14 tahun ya Pak Semi. Itu pada saat saya bisnis, Pak. Itu luar biasa. Yang namanya banjir bandang, angin tornado,
Di Indonesia nggak ada, adanya di Amerika. Angin tornado, tsunami datang. Ibaratnya pada saat berapa tahun yang lalu, 20 tahun ada ya Mi? Ya 20 tahun, 25 tahun yang lalu itu habis bablas, tapi bukan karena kitanya nggak fokus, bukan. Karena apa? Saya ditipu sama langganan, habis-habisan. Kalau saya punya uang 100, saya diambil 90. Habis bablas. Anak-anak masih kecil, semua masih kecil. Saya bilang, gimana Tuhan? Karena saya tanya, kalau saya melupakan masa lalu, nggak ada di dunia hari ini. Saya pada saat itu ya hampir juga stres sekali. Tapi puji Tuhan, saya punya istri yang luar biasa. Saya ingat banget, tengah malam saya nangis. Anak-anak masih kecil, gimana ini ke depan? Saya bilang, hah? Kebutuhan mereka masih panjang. Saya ini pun masih, ya baru SD, SMP lah. Gitu loh. Saya bilang, gimana Tuhan? Kalau papi begini aja, ini kata Bu Delin, kita nggak bisa dapat apa yang sudah pergi. Papi harus kuat, karena ini papi itu tulang punggung. Kalau papi masih begini aja, papi lihat keluarga kita mau dibawa kemana? Wah, di situ saya kayak Rasul Paulus itu ditumbang tangan sama Ananias. Saya bilang, wah benar Tuhan, saya bilang. Di situ saya bangkit. Saya bilang, saya nggak pernah malu. Yang dulunya begitu hebatnya Andi Mulia, dagangnya begitu hebat, barangnya begitu hebat, langsung nggak ada barang, nggak malu. Tapi satu prinsip, saya nggak pernah berhutang sama orang. Itu saya paling nggak mau dari dulu. Dan bangkit, jalan-jalan, datang lagi tornado, ya Mi. Angin tornado datang lagi. Wah, saya bilang luar biasa. Tapi saya percaya itu semua bukan dari Tuhan. Karena apa? Ya zaman dulu konvensional, zaman belum canggih. Kalau sekarang saya bisa pakai orang, artinya segala macam. Anak saya pun jago, semua komputeris semua. Mau lihat stok, dia ada di luar negeri pun dia bisa lihat stok. Dia bisa lihat CCTV karyawan lagi ngapain. Dia bisa tarik pajak, dia bisa lapor sama konsultan untuk pajak segala macam. Walaupun dia nggak di tempat. Zaman dulu ya karena saya sama Bu Delin gaptek gitu loh. Ya itulah. Jadi puji Tuhan, saya rindu untuk menyampaikan ini. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, sorry Mi, Dewi, bukan mengingat masa lalu. Bapak Ibu tahu 6 bulan yang lalu itu yang datang bukan tsunami lagi Bapak Ibu, bukan tornado lagi yang datang. Itu kayak udah mau kiamat dunia ini. Kayak kiamat dunia. Apapun yang saya punya tidak ada artinya pada saat itu. Itu anak yang saya andelin, anak yang saya kasihi, anak yang paling besar penerus dia. Usaha saya jujur kan Bapak Ibu tahu itu semua sudah dikonsul untuk Ricky. Dan semua dia yang sudah handle. Apa yang terjadi? Kita nggak tahu yang Tuhan mau. Kita nggak tahu. Kita boleh berencana. Tapi pasti Tuhan akan kasih yang terbaik. Beri kemuliaan Bapak Ibu. Saya bukan untuk mengingatkan enggak, seperti yang saya katakan tadi, masa lalu jangan kita pikirin. Jangan kita ingat-ingat. Menjadi kenangan boleh. Buang masa lalu itu. Masa lalu yang tidak baik itu buang. Itu saya udah gak ada pengharapan Bapak Ibu. Sampai usaha pun saya mau offin semua. Saya pikir gak perlu usaha lagi, mau ngapain. Sudah gak ada pengharapan kok. Anak-anak saya bisa hidup lah. Dewi saya panggil, kamu udah anak papi, kamu bisa hidup, bisa sekolah meju sampai kuliah, kamu gak usah takut. Saya udah gak mau lagi, udah gak ada pengharapan, mau ngapain saya bilang. Bahkan yang paling parah, saya menjas Tuhan Bapak Ibu. Salah di mana saya? Hukum saya Tuhan, kenapa harus anak saya?
Katanya, yuk penuh kasih, katanya Tuhan penuh kasih. Kok begini Tuhan jadinya? Saya rasa kehidupan saya dari dulu saya udah berubah banyak Tuhan. Saya nggak melakukan hal yang nggak baik. Saya nggak pernah untuk jatuhkan orang, merusak bisnis orang. Saya nggak pernah nipu orang. Saya nggak pernah minjem dari orang. Saya ikut pelayanan loh, Pak Tuhan. Saya memberi dengan sukacita. Tidak pernah dari istri saya pun untuk mengucapkan hal-hal yang sudah kita berikan. Tidak pernah. Kenapa Tuhan begini? Sakit Bapak Ibu. Nggak bisa diomongin. Bisa sehari, 2 hari, seminggu. Bapak Ibu, jangan rasain. Cukup saya aja. Tengah malam, di tengah kesunyian, nggak bisa tidur, apa yang bisa kita lakukan? Nggak ada. Berhubung saya nggak mau ganggu istri saya keluar. Saya nangis. Cuma saya nggak bisa teriak. Makanya lupakanlah. Saya yakin masa lalu Bapak Ibu tuh nggak berat. Saya udah ngalamin masa lalu saya itu berat banget dari segi bisnis, sangat berat banget. Keluarga berat. Tapi setelah saya bisa melupakan semuanya, saya lihat Dewi, semua anak saya, kalau Billy hari ini dia nggak bisa datang karena ya Pi sayang apa Pi, aku nggak bisa datang. Papi yang bawa firman karena Kem anaknya Kem sama Devon Asi hari ini pulang di bandara jam 12 sampai Soekarno-Hatta, jadi Billy pun nyamper. Dia nggak apa-apa kok. Saya berat banget. Jadi nggak ada alasan Bapak Ibu bilang berat. Nggak bisa. Pandi mah enak aja ngomongnya. Saya ini berat. Saya lebih berat Bapak Ibu. Tergantung kamu. Tergantung kita mau nggak yang melupakan. Ayo bangkit semuanya. Ayo bangkit. Lakukan. Pesan saya untuk Bapak Ibu, lakukan apa yang kita bisa. Jangan lakukan apa yang nggak bisa. Dan lakukan apa yang kamu punya dari yang kamu punya. Tuhan Yesus pasti memberkati kamu. Kenapa Pak? Saya udah ngalamin dari kebangkrutan saya. Kalau zaman dulu Pak, ini enak. Tapi zaman sekarang, ekonomi lagi sulit nih Pak. Tanggal 1 besok, PPN naik lagi 1%. Semua barang naik Pak. Ekonomi lagi nggak baik-baik saja hari ini. Benar. Saya pelaku bisnis. Saya jujur, Bapak Ibu tahu saya bukan pelaku bisnis yang kecil, saya pelaku bisnis besar gitu loh. Saya tahu banget kehidupan tahun 2025 bisnisnya yang gimana, saya tahu banget. Karena saya sering meeting, sering ini gitu loh. Saya banyak tahu gitu loh. Kehidupan gak baik-baik saja. Tapi kalau kita nggak mau melakukan, kita sudah melupakan masa lalu, kita nggak mau melakukan. Wah, ini kesalahan kita. Ekonomi susah. Ya, kalau Pak Andi enak ngomongnya. Apapun Pak Andi bisa. Kalau saya, gimana Pak? Nah, itu yang saya bilang tadi, nggak ada yang nggak bisa. Tuhan pasti berkati. Lakukan apa yang kamu punya. Lakukan apa yang kamu bisa. Pasti Tuhan turut bekerja. Percayalah saya. Jangan melihatnya selalu yang di atas. Pelan-pelan saya pun sabar prosesnya. Sama nggak ujuk-ujuk. Nggak langsung. Nggak, di dunia ini nggak ada yang instan Bapak Ibu. Percayalah. Kalau kita melakukan dengan kesungguhan, dengan fokus, percaya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ngomong-ngomong udah 1/2 jam belum Pak? Belum ya? Lanjut Pak. Udah apa-apa Pak Sem? Hah? Ini tambah lagi Pak Andi. Oh gitu. Hanya dia beres. Promosi boleh Pak Sem? Harus kan? Iya. Karena ini nubuatan loh. Nubuatannya apa ya?
2025 dengan firman Tuhan ini saya udah naik mimbar. Ini 2025 gereja bangku gak ada yang kosong lagi nih. Amin. Bahkan Timmy sama Linda 2025 saya suruh beli kursi lagi 100 untuk di belakang. Amin. Jadi harus muat gitu loh. Jadi ibadah ini pagi ini dan sore itu semua harus full. Amin. Jadi kita beli bangku lagi pasang. Amin. Iya. Gimana kita akan besar? Kita siapkan wadahnya yang besar. Amin, Pak. Amin. Oke, selanjutnya ya. Jadi itu Bapak Ibu apa namanya kesaksian saya. Jadi yang ketiga, Allah ingin kita melupakan masa lalu seperti yang khotbah. Katakan ayo Bapak Ibu kita buka firman Tuhan Pengkhotbah 11 ayat 10. Pengkhotbah 11 ayat 10. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Usia kita ini nggak muda terus Bapak Ibu. Kita ini nggak kuat terus. Setiap hari siang berganti malam, hari berganti hari, tahun berganti tahun. Kalau kita nggak mau melakukan apa-apa, sayang banget. Pengkhotbah tadi katakan kemudahan itu nggak selamanya nggak ada, ya kan? Usia kita ini nggak muda aja. Fajar hidup adalah kesia-siaan. Sayang, gitu loh. Nah, jadi ayo kita jalani, jangan sia-siakan waktu yang sudah Tuhan kasih dengan kesehatan kita. Kalau pasien hari ini saya nggak mau, kapan lagi saya bilang? Mumpung saya masih ganteng hari ini, masih keren kan Bapak Ibu, masih ganteng. Iya, kalau saya udah jalannya begini, jemaat juga lihatnya, wah katanya, ya Pak, udah nggak setia, udah nggak gaya. Sekarang masih tegap banget. Jadi jemaat pun saya yakin hari ini antusias. Besok pulang ibadah, yang jemaat bilang Pak Andi seminggu 3 kali, oh siap. Tenang Bapak Ibu, ini bonus. Seminggu 3 kali. Iya, Minggu, Rabu. Seminggu, salah Pak. PBI. Bukan sebulan 3 kali, seminggu 3 kali. Nah itu yang, nah ini Pak Teddy ini benar, luar biasa. Saya sebenarnya mau nangkep Bapak Ibu ini, saya mau firman ngantuk nggak gitu. Oh diam aja Pak Teddy yang udah bilang, oh nangkep Pak Teddy. Pak Teddy benar-benar nggak ngantuk, thank you Pak Teddy. Di depan mana berani ngantuk. Iya nggak ngantuk dia. Jadi itu Bapak Ibu, ayo kita gunakan masa yang Tuhan udah kasih untuk kita ini. Kemudahan tenaga kita masih ada. Jangan sia-siakan sekalipun kita jangan sia-siakan. Lakukanlah gitu yang terbaik di mata Tuhan. Yang terbaik untuk kita dan yang terbaik yang di mata Tuhan. Saya yakin tidak ada satupun dari kita yang tidak akan menjadi berkat. Jadi kita nggak usah ngomong kita diberkati, semua akan menjadi berkat. Kalau semua menjadi berkat karena apa? Karena kita diberkati. Amin. Nah sekarang aplikasinya yang saya mau sampaikan, kita jangan terjebak dengan masa lalu. Berilah ruang untuk Allah bekerja di hidup kita. Percayalah, kita dapat melangkah dari hari ke hari, dari masa ke masa, karena tangan Tuhan turut bekerja. Amin. Ya, jadi saya minta tinggal 5 menit lagi Pak. Udah lewat banyak banget ini. Nah, sekarang pertanyaan refleksinya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ini ada 3. Apa sih yang membatasi kita ini nggak bisa menikmati hidup saat ini? Masa lalu. Itu. Kalau kita udah tahu jawabannya itu, kenapa kita nggak mau buang? Buang masa lalu, jangan disimpan. Percaya kalau kita menyimpan masa lalu,
kita nggak bisa menikmati hidup hari ini, ya kan? Gimana kita, untuk apa kita ada hari ini? Karena Tuhan mau untuk kita itu menikmati apa? Berkat dari Dia, berkat dari Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan udah memberkati kita untuk kita menjadi berkat, dan apa? Kita juga menjadi penikmat berkat. Amin. Jadi jangan salah, kalau saya enggak, Tuhan berkati saya, thanks, enggak. Saya jadi berkat, tapi juga saya mau menikmati berkat. Untuk apa saya diberkati, tapi saya nggak bisa menikmati berkat? Kenapa? Saya sakit-sakitan. Makan ini nggak boleh. Makan itu ditimbang. Makan ini jangan, Pak Andi. Kenapa? Gulanya tinggi. Waduh. Mau makan ini, Pak. Ini tensi naik loh, Pak. Walah, saya bilang gimana ini? Hah? Saya mau diberkati, saya harus menjadi penikmat berkat. Amin. Dan menjadi salur berkat. Amin. Itu poinnya Bapak Ibu. Yang pertama, untuk yang membatasi kita. Sekarang bagaimana supaya kita melupakan masa lalu? Ini penting banget. Lupakan, jangan cuma bisa ngomong aja Pak Adi. Gimana? Udah gak ada lain-lain. Percuma, gak ada untungnya untuk kita buang. Sedikit pun jangan simpan itu. Kita harus bisa buang. Saya yakin 2025 kalau semuanya udah bisa membuang masa lalu, tidak ada sedikit pun yang disimpan. Tolong sampai saya di 2025. Pak Andi, firman Pak Andi, yes Pak Andi, kasih kekuatan saya bisa melangkah di 2025. Ini yang saya mau. Amin. Ya. Jadi saya yakin kenapa firman Tuhan yang disampaikan tidak ada yang sia-siaan. Pasti semuanya akan menjadi berkat. Amin. Dan yang ketiga, terakhir nih, apa harapan saudara untuk masa depan? Nah, kan pasien akan menyampaikan masa depan nih. Nah, biar PR untuk pasien juga. Jadi apa harapan kita untuk masa depan nih? 2025 ini. Iya. Kalau saya ambil, saya nggak mau melangkai gembala. Jadi saya kasih gembala dong, ya. Tapi saya mau bilang, gimana Pak? Saya mau lupakan masa lalu 2024. Karena aplikasinya untuk 2025 saya harus ngapain? Vaksin. Apa yang saya harus lakukan di 2025 ini? Saya udah lupain semua nih Pak. Hari ini pun, detik ini saya lupakan semua. Tapi mulai besok apa dong Pak Andi? Nah, saya jujur, saya udah utak-atik, saya udah banyak baca juga, tapi saya harus tunduk sama gembala, saya nggak mau ambil ini, gitu loh. Dalam hal ini saya nggak mau ambil Pak, tenang Pak, ini bagian Bapak, gitu loh, ya kan? Nah, saya udah utak-atik juga. Poin pertama betul, lupakan masa lalu. Untuk 2025 apa yang harus kita kerjakan? Mungkin pemikiran saya pasti mungkin sama. Oh Pak ini udah bilang masa lalu, tinggal saya harus mikirin apa yang harus jemaat lakukan di 2025. Saya yakin itu ada di hati pasien, ya. Itu penutup dari saya. Sebagai penutup saya mengatakan Allah ingin melupakan masa lalu dan menatap masa depan yang penuh harapan. Marilah kita percayakan hidup kita ini kepadanya. Amin. Seperti tema yang GBI tahun ini, pikirkanlah hal-hal yang di atas. Setelah kita membuang masa lalu, tema ini, pikirkanlah perkara yang di atas. Amin. Saya yakin kita semua dapat melangkah di 2025 ini dengan langkah Kopassus, tegap, berani atau masa depan, hadapi masa depan. Tuhan Yesus pasti menuntun langkah kita. Amin. Tuhan Yesus menyertai langkah kita. Amin. Jangan lupa lupakan masa lalu. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
Udah biasa khotbah kan? Iya. Ya, jadi luar biasa pembawaannya, begitu menjiwai, karena memang Pak Andi bukan hanya teori ya, tetapi menjadi pelaku daripada firman, Amin. jadi pelaku daripada apa yang terjadi dalam kehidupannya. Yes. Proses demi proses sudah dialami, jadi bukan hanya sekedar, suaranya gak enak ya. Iya, Bapak. Jadi bukan hanya sekedar mengerti atau mengetahui, tapi dia mengalami gitu. Jadi beda dengan orang yang mengalami cerita dengan orang yang baru tahu berdasarkan dari cerita orang lain. Nah, tadi udah berapa lama ya Pak Andi ya? Hampir 1 jam ya. Saya 1 jam lagi, jadi 46 detik. dan bagi saudara, 6 menit. saya juga udah lapar. Mungkin saudara juga udah lapar ya. Baik, jadi hari ini kita tadi sudah mendengar bagaimana kita harus melupakan masa lalu. Nah, dalam bahasa Inggrisnya sebetulnya melupakan itu jangan memikirkan. Kalau kita disuruh melupakan, susah ya. Apalagi yang tergores di hati kita, itu susah untuk melupakannya. Tapi kalau memikirkan, nah ini yang dimaksudkan melupakan itu adalah jangan pikirin lagi hal-hal masa lalu gitu, jangan memikirkan. Sehingga kalau kita nggak mikirin, pasti kita bisa melupakan. Tapi kalau kita mencoba untuk melupakan, itu semakin kita mengingat. Lebih mudah mengingat atau lebih mudah melupakan? Mengingat. Lebih mudah Mengingat. mengingat. Melupakan itu sulit tuh. Melupakan itu sulit, tapi mengingat itu lebih mudah. Karena itu jangan mikirin masa lalu. Karena memikirkan masa lalu akan mengingatkan kita akan seperti itu. Nah, hari ini bagian saya yaitu bagaimana kita menatap masa depan, bagaimana kita melangkah di tahun 2025. Siapa yang ingin berhasil dan beruntung dalam 2025? Pasti kita semua ingin Amin. berhasil dan beruntung. Enggak cuma berhasil aja, Sob. Kalau berhasil aja, nggak beruntung juga ngapain gitu ya. Pasti ingin kita berhasil dan beruntung tahun 2025. Amin. Secara singkat, saya ingin mengambil contoh di Alkitab, yaitu mengenai Yusuf. Yusuf itu dari seorang budak menjadi orang kedua di Mesir. kerajaan Mesir waktu itu, Firaun ya. Orang kedua setelah Firaun. Bagaimana seorang budak itu bisa berhasil dan beruntung? Apa sih rahasia Yusuf sehingga Yusuf itu bisa berhasil dan beruntung? Apa rahasia Yusuf sehingga Yusuf itu dari orang yang gak ada apa-apa menjadi orang yang ada apa-apanya? Nah, firman Tuhan berkata Yusuf itu, kita baca saja saudara, ada 4 hal, tapi saya secara cepat ingin menyampaikan kepada saudara. Kejadian 39 ayat 2. Apa kunci keberhasilan dari Yusuf sehingga dia bisa berhasil dan beruntung? Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Nah, yang pertama saudara, untuk kita bisa berhasil dan beruntung di tahun 2025 itu harus ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan harus menyertai hidup kita. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ingat saudara mengenai perumpamaan pokok anggur yang benar. Yesus berkata, di luar aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Bagaikan ranting yang gak nempel pada pokok anggurnya. Iya. Kalau ranting itu gak nempel, bagaimana dia bisa berbuah? Karena itu harus nempel. Sama dengan kita. Kalau kita ingin berhasil, maka kita harus melekat kepada Amin. pokok anggur itu. Persoalannya adalah, mau gak kita disertai oleh Tuhan? Amin. Mau gak Tuhan? Kalau Tuhan mau menyertai kita, itu pasti saudara. Tuhan itu berjanji bagi kita bahwa, ingat saudara, Natal itu ketika Yesus lahir,
Yesus dinamakan Immanuel juga, yaitu apa? Allah menyertai kita, Allah beserta kita. Jadi kalau dari pihak Tuhan, Tuhan itu pasti saudara menyertai kita. Bahkan tadi sudah dikutip ayatnya oleh Pak Andi, bahwa Tuhan itu sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita, dan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dari pihak Tuhan, Tuhan ingin menyertai kita. Nah, tapi persoalannya apakah kita mau nggak disertai oleh Tuhan gitu? Amin. Yusuf bisa berhasil karena Yusuf selalu disertai oleh Tuhan. Kalau saudara baca Kejadian pasal 39 sampai 45, bagaimana dia bisa menjadi orang kedua setelah Firaun? Karena Tuhan menyertai Yusuf dimanapun Yusuf berada. Baik ketika di rumah Potifar, baik ketika dia ada di penjara, semua disertai oleh Tuhan. Karena itu kalau kita ingin berhasil, maka yang pertama adalah pastikan diri kita untuk kita mau disertai oleh Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Yang kedua, ya tepat ya. Yang kedua adalah Yusuf, saudara, memiliki integritas dan attitude yang baik. Nah, kita lihat dalam Kejadian pasal 39 ayat 3 dan 4. Kejadian pasal 39 ayat 3 dan 4. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia, sehingga Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Saudara, kenapa Potifar bisa melihat bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan dulu? Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, kok Potifar bisa tahu ya? Kok tuannya itu bisa tahu bahwa Yusuf disertai Tuhan? Dia lihat dari mana, saudara? Apakah dia melihat ada bayang-bayang malaikat? Enggak. Dia lihat dari mana kalau Yusuf disertai Tuhan? Attitude-nya. Dari buahnya, saudara. Jadi kalau kita berkata saya disertai Tuhan, tapi integritas kita nggak ada, kita nggak jujur, kita nggak benar hidup kita tukang tipu, kita terkenal troublemaker. Bagaimana kita bisa bilang saya disertai Tuhan, tapi kelakuan kita, integritas kita, attitude kita nggak baik, saudara. Jangan sampai kita tertipu oleh diri kita sendiri. Kita menyangka kita disertai oleh Tuhan, tapi kelakuan kita nggak benar, saudara. Kalau kita ingin berhasil untuk tahun 2025, maka integritas itu penting, saudara. Mana orang mau bisnis sama kita kalau kita nggak bisa dipercaya sama orang? Utang nggak bayar. Seberapapun kita beratnya, saudara, kalau punya utang, ya kalau nggak bisa bayar, cicil. Jangan kita ngilang begitu aja, mundur tanpa berita. Kemana nggak ketahuan. Nanti kita berdoa ya untuk yang punya utang, nanti didoakan oleh Pak Andi biar tahun ini, tahun depan utang yang punya utang lunas ya. Amin, saudara. Nanti kita doakan ya. Nah, saudara, kita harus punya integritas dan attitude yang baik. Di kantor bukan terkenal sebagai anak Tuhan. Di kantor terkenalnya sebagai troublemaker. Selalu mempersulit bagian lain. Selalu mempersulit orang lain. Gimana kita mau dinaikin, dipromosikan, kalau kita selalu membuat huru hara di kantor? Kita orang yang gak dipercaya, masuk telat, pulang lebih cepat. Di kantor bersaksi terus, artinya ngobrol terus gitu. Gimana mau dinaikkan, dipromosikan? Kita bisnisnya seperti itu, bisnisnya kurang bagus, terkenal, wah jangan bisnis sama dia lah, Ucain Lee, jangan bisnis sama dia lah, dia orangnya seperti itu, terkenal. Saya ngobrol sama orang marketing di kantor, ternyata tuh orang marketing itu satu sama lain tuh mereka tuh punya, walaupun berbeda bisnis gitu ya, berbeda produk yang ditawarkan. Nah mereka tuh punya ini, udah tahu nih, oh jangan masuk ke toko ini loh, bayarnya susah. Jangan masuk ke toko ini, dia sih ngambil banyak,
tapi bayar nyicilnya luar biasa. Jadi saudara, kalau kita nggak punya nama baik di bisnis, mana mau orang tuh bisnis bareng sama kita. Karena itu nggak mungkin kita bisa berhasil kalau kita integritas kita, attitude kita nggak baik. Mengapa Potifar mau memberikan seluruh harta miliknya untuk dikelola oleh Yusuf? Jadi kalau sekarang itu, apakah bos saudara berani nggak ngasih token internet banking? Misal batasan 1 miliar sekali transaksi, you bisa transfer 1 miliar. Kalau kita nggak dipercaya, saudara, mainkan kas kecil aja hilang, kas kecil. Apalagi suruh transfer yang MM-an. Nggak bisa dipercaya. Gimana kita mau menduduki posisi yang tinggi kalau kita nggak bisa dipercaya orangnya? Yusuf, dia diberikan kuasa atas seluruh harta milik Potifar. Karena apa? Karena dia bisa melihat Yusuf ini lain ya dari karyawan yang lain nih, kata Potifar. Yusuf ini walaupun budak, kok dia luar biasa ya. Sikapnya bagus, orangnya tampan, ganteng lah, Pani lewat mungkin ya. Saudara, pada waktu Yusuf itu dijual budak, dia tuh baru berumur 17 tahun, saudara. Itu ganteng-gantengnya. Mungkin kayak Gary gitu ya. Itu ganteng-gantengnya tuh 17 tahun, saudara. Nah, dia tuh kelihatan, sehingga Potifar melihat ini orang lain nih. Ini orang didisotek oleh Tuhan. Pertanyaannya gini, saudara. Kalau orang melihat kita, itu seperti apa, saudara? Saya sudah bertanya pada diri saya sendiri, orang melihat saya seperti apa ya? Jangan sampai saya berkoar-koar, saya bilang saya disertai Tuhan, tapi orang melihat, oh nggak ada buahnya, oh nggak ada buktinya. Nah, ini harus kita perhatikan, saudara, self correction ya dalam diri kita. Nah, kalau orang disertai Tuhan, saya tuh harus bisa, orang tuh harus bisa melihat dalam diri saya itu ada integritas. Attitude saya tuh, sikap hidup saya, tingkah laku saya tuh harus baik. Kalau kita nggak punya integritas, attitude kita nggak baik, saudara, jangan-jangan kita sedang tertipu oleh diri kita. Kita berkata kita disertai oleh Tuhan, tapi ternyata Tuhan nggak menyertai kita. Bukan Tuhan yang nggak mau sama kita, tapi kitanya yang menjauh dari Tuhan. Yang ketiga, saudara, apa yang dimiliki oleh Yusuf sehingga Yusuf itu berhasil dan beruntung? Yang ketiga, Yusuf ini takut akan Allah. Kejadian 39 ayat 9, kita tahu bagaimana Yusuf digoda oleh istri Potifar ya, si tante Poti itu ya. Nah, Kejadian 39 ayat 9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya padaku selain daripada engkau. Engkau ini istrinya Potifar, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi saudara, ketika istri Potifar itu merayu Yusuf, menggoda Yusuf, Yusufnya nggak mau. Dan dia berkata ini keren saudara perkataannya. Dia bilang, bagaimana mungkin sih suamimu itu udah baik padaku, semua harta diserahkan, dikelola kepadaku, aku yang berkuasa. Sekarang bagaimana mungkin aku tuh berbuat jahat, berkhianat? Suami udah baik kepadaku, masa aku balas dengan berkhianat seperti itu? Dan berkata gini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kenapa Yusuf tidak berkata dan berbuat dosa terhadap suamimu? Kenapa dikatakan berbuat dosa terhadap Allah? Karena dia takut Tuhan. Ini yang luar biasa dari Yusuf, saudara. Yang pertama gini, Yusuf nggak mau menjadi pengkhianat, saudara, kepada tuannya. Kalau kita ingin berhasil, jangan menjadi pengkhianat dimanapun saudara berada, saudara. Mungkin akan nggak ketahuan, tapi lama-lama pasti ketahuan kok.
bau busuk itu, bangkai tikus itu, lama-lama ketahuan, saudara. Kalau orang berkhianat, lama-lama ketahuan pasti. Berkhianat sama istri, selingkuh, mungkin nggak ketahuan. Tapi sekarang TikTok di mana-mana kan, netizen di mana-mana gitu ya. Ini nggak mungkin nggak ketahuan. Dan yang pasti bukan hanya kita berkhianat kepada istri, pada suami, atau berkhianat kepada perusahaan, atau kepada gereja, atau kepada siapapun. Tapi yang Yusuf ingin sampaikan adalah dia nggak mau berdosa terhadap Tuhan. Kalau seseorang takut sama istri, dia akan mencoba untuk istrinya nggak ketahuan, dia akan berbuat dosa. Takut sama suaminya nggak ketahuan, dia akan berbuat dosa. Karena takut itu kan ada orangnya. Tapi Yusuf, dia tuh takut sama Tuhan. Tuhan yang nggak kelihatan, tapi dia tahu Tuhan itu ada. Tuhan memang gak bisa dia lihat, tapi yang dia tahu adalah semua berkat yang dia terima, semua. Kalau Tuhan sudah begitu baik sama Yusuf, gak mungkin Yusuf mau berkhianat kepada Tuhan, berbuat dosa kepada Tuhan, berbuat dosa kepada Potifar aja dia gak mau, apalagi kepada Tuhan. Nah, jadi saudara, kalau kita ingin berhasil, miliki rasa takut akan Tuhan. Kalau suami takut akan Tuhan, istri aman. Tapi kalau cuma suami takut sama istri nggak aman ya. Jadi milikilah rasa takut akan Tuhan, karena dimanapun kita berada, kita tahu bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Dia ada, dia mengawasi orang baik dan orang benar. Nah, takut akan Tuhan seperti apa sih? Dalam bahasa Inggrisnya takut akan Tuhan itu bukan fear atau bukan afraid, itu takut, tapi honor. Kalau saya tulis ada tulisan honor ya, honor, bacanya itu honor. Nah, honor ini itu adalah hormat, saudara. Jadi takut akan Tuhan di sini adalah menghormati Tuhan. Yusuf menghormati Tuhan, bukan takut dihukum sama Tuhan. Jadi ketika orang berkata kita harus takut sama Tuhan, bukan aduh nanti kalau saya nggak takut sama Tuhan, nanti saya masuk neraka. Bukan itu, tapi kita menghormati Tuhan. Amin. Tuhan udah begitu baik sama kita, sama seperti Yusuf berkata, tuanmu itu, suamimu itu udah begitu baik sama aku. Masakan aku sekarang berkhianat kepada suamimu dengan tidur sama kamu. Nah, karena itu saudara, miliki rasa takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan juga berbicara mengenai kesucian, kekudusan. Takut akan Tuhan itu suci. Artinya takut akan Tuhan itu kudus. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, pasti hidupnya kudus. Pasti hidupnya suci. Emang Pak bisa zaman sekarang hidup dalam kudus? Saudara, firman Tuhan berkata apa? Kuduslah kamu sebab Kudus. kalau Tuhan tahu kita nggak bisa hidup kudus, ngapain ada firman-Nya? Tapi bisa Pak, bukan soal bisa atau nggak bisa, persoalannya kita mau atau tidak mau. Kita bisa milih kok. Memang kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, nggak bisa. Ketika saudara lihat jalan-jalan ke daerah hitam, kan nggak bisa kita bilang, saya mau jalan ke daerah itu, tolong tutup semua ya. Nggak bisa. Tapi kita bisa melarang kalau burung itu mau hinggap di kepala kita. Kalau mau hinggap di kepala kita, gebahin dong, ya, usir dong, jangan sampai dia hinggap di kepala kita. Nah, seperti itulah saja. Jadi miliki rasa takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, Amsal 22 ayat 4 berkata gini. Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Orang yang takut akan Tuhan, ganjarannya, apa yang Tuhan berikan kepada dia adalah kekayaan. Siapa yang ingin kaya? Amen. Siapa yang ingin dihormati? Amin. Siapa yang diberikan hidup yang kekal? Takutlah akan Tuhan.
Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Apa rahasia Yusuf sehingga Yusuf bisa diberkati dan menjadi berhasil? Yang pertama apa saudara? Disertai Tuhan, Karena Tuhan menyertai Yusuf. Yang kedua, memiliki attitude yang baik. memiliki integritas dan attitude yang. Yang ketiga, Takut akan Tuhan. takut akan Tuhan. Nah, yang keempat yang terakhir. Kita tahu ceritanya, kemudian setelah Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri, orang kedua dari Firaun, kemudian saudara-saudaranya datang kan ke tempat ke Mesir itu karena terjadi kelaparan di Israel. Saudara, Yusuf ada di sana karena dijual oleh saudaranya, bahkan ingin dibunuh waktu itu kalau tidak dicegah. Yusuf dijual oleh saudaranya sehingga dia sampai ke Mesir. Nah, setelah itu dia berjumpa dengan saudaranya. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Nah, kita lihat ayatnya sudah Kejadian 45 ayat 4 dan 5. Kejadian 45 ayat 4 dan 5. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah, kehidupanlah Allah menyuruh aku mendolimi kamu. Saudara, yang terakhir, kenapa Yusuf bisa berhasil dan beruntung? Kenapa Yusuf disertai oleh Tuhan dengan luar biasa? Yusuf orang yang penuh dengan kasih. Dia tidak membalas kejahatan saudaranya dengan kejahatan lagi, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau mungkin kita nggak berani membalas orang yang jahat sama kita. Pak Andi karena tipu, mungkin nggak tahu ya dibalas atau nggak waktu itu ya. Nggak dibalas katanya kan, nggak dibalas. Mungkin ya saya sih nggak bisa balas Pak karena dia orangnya seperti itu nanti. Tapi saya masih ingat terus dosanya. Itu poin pertama tadi ya, lupakan. Bahkan Tuhan berkata, ketika ada orang menampar di kiri kita, kasihlah. Kalau ada orang yang melempar batu kepada kita, jangan kasih batu, saudara. Jangan balas dengan lempar batu lagi, tapi lemparlah bunga beserta dengan pot-potnya. Itu aja sesat ya. Jadi kita harus balas orang-orang yang berbuat tidak baik pada kita, balaslah dengan kebaikan. Amin. Saya percaya, saudara, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kalau kita punya hak, dikutak-katik, diambil sama orang lain, kita marah nggak? Ini hak saya loh. Sama, saudara. Ketika kita mungkin dijolimi, ketika mungkin dibully, ketika kita mungkin diperlakukan nggak adil, mungkin saudara pernah ngalamin ya di kantor, dengan teman-teman sejawat ya, dengan teman-teman, kok kayaknya orang nih kesannya seperti apa ya, kok begitu amat ya, si amat aja nggak begitu amat gitu ya. Nah, tapi saudara jangan balas kejahatan dengan pembalasan adalah haknya Tuhan. Biarkan Tuhan beracara dengan dia. Nah, saya percaya saudara ketika kita memegang 4 hal ini, melihat teladan daripada Yusuf disetel oleh Tuhan, itu yang membuat dia berhasil. Ini nomor 1 ya. Usahakanlah dirimu untuk Tuhan, saya mau Tuhan, disetel oleh Tuhan. Disetel oleh Tuhan itu seperti apa sih? Ngotot saudara. Saudara harus berusaha sungguh-sungguh untuk saudara tuh berada di dalam tracknya Tuhan saudara. Harus berusaha sungguh-sungguh. Musa itu berusaha minta sama Tuhan untuk sertai Tuhan dalam perjalanan di padang gurun ini. Pertanyaannya, emang Musa bisa ngelihat kalau Tuhan menyertai? Nggak bisa ngelihat Tuhan juga. Tetapi Musa tahu mana malaikat yang menyertai, mana Tuhan yang menyertai. Makanya ketika Tuhan berkata, aku akan menyuruh malaikat ya menyertai kamu. Enggak Tuhan, saya maunya Tuhan yang menyertai. Pertanyaannya, emang Musa tahu mana malaikat, mana Tuhan? Tahu saudara. Artinya apa? Ada keintiman dengan Tuhan. Saudara tahu kan mana istri kita buka pintu, mana tamu buka pintu kan?
mana istri kita berjalan, mana orang yang berjalan, kita tahu, oh dari jalan ini istri saya. Karena apa? Ada keintiman. Nah karena itu, saya percaya ketika kita disertai oleh Tuhan, siap-siaplah untuk diberkati Tuhan. Tahun 2025, saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Gereja kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan beli 100 bangku lagi, saudara. Hidupmu tidak akan sama lagi seperti sekarang. Ada sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita, dan biarlah kita juga bisa berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2020 ini. Amin. Selamat tinggal 2024 dan welcome, selamat datang di tahun 2025. Yang sudah diberkati oleh Tuhan kita katakan amin. Mari jangan berhenti. Tuhan berjanji berkatnya, kasihnya terus berlimpah bagi kita. Saudara, tutup mata saudara. Tutup matamu. Engkau yang berharap pada Tuhan, Tuhan akan melakukan mujizat bagimu. Percayalah, apa yang Tuhan janjikan itu tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan berlalu begitu saja. Amin. Apa yang Tuhan janjikan akan terjadi pada hidup kita. Amin. Bila kita melakukan benar di hadapan Tuhan. Amin. Apabila saat ini ada yang merasa Tuhan kok janjimu belum tergenapi, mari cek diri kita. Apakah ada sesuatu yang salah atas diri kita? Iya. Tapi apabila kita berkata, saya fine Tuhan, saya baik, saya kayaknya gak ada apa-apa, gak ada kepahitan dalam diri saya, berarti saudara tinggal tunggu waktu bahwa Tuhan memberkatimu. Hari ini tutup mata semua, jangan malu. Saya hanya memberikan ucapan terima kasih sekali lagi. Thank you for Father Pastor Pak Sam Setia Jaya, juga Pak Andi Mulya yang sudah menjadi berkat bagi kita semua. Saudara, ada kabar gembira juga untuk ke depan. Kita tidak usah mengundang seminar orang luar. Seminar bisnis ada di Pak Andi sama di Pak Sam. Seminar keluarga ada di Pak Andi sama di Pak Sam. Seminar kesehatan ada di Pak Andi sama di Pak Sam. Kalau mereka bicara tentang kesehatan, mereka pakar, saudara. Mereka tahu mengatur apa yang harus dimakan, apa yang harus diminum. Pak Sam sudah bisa mengatur itu. Demikian juga Pak Andi sudah mengalami, ya Pak Andi, perjalanan dengan kesehatan. Kemudian seminar motivasi pagi hari ini, Pak Andi siang hari ini memberikan motivasi yang luar biasa buat saya. Dia punya prinsip tidak puas dengan apa yang ada sekarang. Dia mau terus lanjutkan apa yang bisa diraih ke depan. Ya, terus jadi kepala dan bukan ekor, terus memimpin dan bukan dipimpin. Ini yang menjadi harapan kita bersama, kita maju bersama. Nah, kalau ada khotbah yang siang hari ini, kok saya belum mengalami apa-apa, saudara, saya buka konsultasi. Silakan saudara daftar ke saya. Nanti saya atur janji dengan Pak Sam atau dengan Pak Andi. Saya nggak berhasil nih dengan khotbah yang Pak Andi sampaikan, Pak Sam sampaikan. Saudara konsultasikan. Pasti salahnya bukan di Pak Andi atau di Pak Sam, di saudara. Nanti kita koreksi, kita benahi supaya di tahun 2025 ini kita menjadi hidup dan hidup yang penuh berkat, berkelimpah di dalam Tuhan.